Republicans on the House Foreign Affairs Committee released an updated report on the origins of the CCP virus, concluding that it did leak from China's Wuhan lab. The report provides new evidence about the lab's research, the virus leak, and the subsequent cover-up. NTD's Melina Weisskopf. Yang ada di dunia ini, yang menyebar saat ini, virus apa? Corona, yang disebut virus corona, ataupun semacamnya lah, yang membuat orang manusia sakit gitu. Itu sebenarnya asal muasalnya dari mana? Memang hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab-sebabnya ada sebab musab. Varian Delta Plus disebut sebagai varian B161721 atau varian AY1. Satu-satunya pembeda utama varian ini dengan pendahulunya adalah mutasi K417N pada bagian protein spike virus. Protein spike adalah bagian di mana virus menempel pada reseptor sel pada manusia. Dari berbagai melalui pernafasan. Di gedung itu apa isinya? Dalam gedung itu banyak virus-virus mematikan. Hanya tempat itu dirahasiakan. Pada saat tempat itu lengah, tidak diperhatikan dan mulai disembunyikan. Berarti ada hubungannya dengan manusia ya? Ya, penyebarannya melalui mereka. Awal masa mulanya. Dari situlah meluas dan sampai sekarang. 29 Juli 2021 baru terdata 3 sekuens varian Delta Plus dari total 3.655 sekuens SARS-CoV-2 di Indonesia yang dicatatkan Gisaid. Jumlah ini masih sangat jauh dengan jumlah varian Delta sebanyak 953 sekuens serta varian B14662 yang disebut sebagai varian khas Indonesia, yakni sebanyak 924. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Pada Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan ilmu itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Bang Indra dan insyaallah malam hari ini kita akan buka-bukaan ini dari segi gaib ya, khususnya ya dari sudut pandang gaib. Jadi kami tidak memaksakan percaya dan tidak, itu hak sedulur Pada Sahabat Jagat masing-masing gitu. Mau percaya silahkan, mau tidak pun tidak apa-apa, karena ini dari sudut pandang gaib, karena gaib itu suka berbohong dan menipu. Jadi ambillah sisi positifnya saja. Sebenarnya dalam benak saya itu penasaran gitu. Mungkin sedulur Pada Sahabat Jagat juga penasaran, virus yang terjadi ini ataupun penyakit yang terjadi ini sebab musababnya pasti ada. Sebabnya apa, dari mana, sebenarnya itu dari mana gitu. Walaupun hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk ujian manusia. Cuman syariatnya, sebabnya itu dari mana dan bagaimana. Nah, ini ingin kita coba lihat dari sudut pandang gaib. Sekali lagi ya, dari sudut pandang gaib kita akan mencoba melihat virus terjadi ini asal muasalnya itu dari mana dan bagaimana dan siapa gitu. Ini bukan menjustis bahwa si A atau B yang salah, bukan, tapi sudut pandang gaib yang bicara. Mungkin itu saja. Kita langsung aja ya Bang Indra ya. Siap. Dan untuk Pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada, jangan dipercaya sepenuhnya, harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Oke, siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih mutiara, Sang Yang Nur Cahya Nirwana, kantut benteng itu mediator yang ada di hadapan saya dari jin fasik iblis dan siluman. Hanya energinya saya panggil yang bisa masuk dalam mediator ini. Jika ada penyusup akan hancur, jika memaksa masuk akan hancur menjadi debu dan tergulung ke bumi lapis 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih mutiara, Sang Yang Nur Cahya Nirwana,
bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui dengan jelas asal muasal sebab musabab virus corona ataupun virus COVID-19 yang ada di dunia ini, yang mengetahui semuanya dengan jelas asal muasal sebab musabab virus yang ada di dunia ini, dengan Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Saya mohon kehadirannya masuk dalam tubuh mediator ini. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya Allah. Simpan semuanya energinya. Allah. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Energinya sinkronkan semuanya. Energinya sinkronkan semuanya. Jangan terlalu penuh masuknya. Sesuaikan dengan kondisi mediator Allah. Salam Muhammad. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara ini? Kenapa kau panggil saya lagi? Masya Allah, udah pernah berbincang dengan saya ya? Allahu Akbar. Aduh, mohon maaf, saya mungkin tidak mengetahui. Virus lagi. Virus lagi, ya. Iya, ini aduh, mungkin pernah berbicara dengan saya yang udah lama apa baru-baru ini berbincang dengan saya? Saya virus corona. Oh, kamu yang disebut virus corona itu? Yang pernah membahas. Yang pernah saya tanya gitu ya? Ya, yang melihat obat virus corona yang lihat kemarin. Iya, mohon maaf, saya sering berdialog dengan bangsa gaib, jadi kadang saya juga nggak bisa ngeliat gaib. Mohon maaf sebelumnya, saya kira siapa lagi nih yang masuk gitu. Masih sama ya? Ya, ini mohon maaf saya mengganggu sekali lagi. Mungkin saya kurang sopan, tapi ini perlu untuk kami ketahui tentang sebenarnya virus yang ada di dunia ini, yang menyebar saat ini. Virus apa? Corona, yang disebut virus corona ataupun semacamnya lah, yang membuat orang manusia sakit gitu. Itu sebenarnya asal muasalnya dari mana? Memang hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab-musababnya ada sebab musababnya yang mana? Dari asal muasal virus. Sudah saya jelaskan waktu itu. Iya, dari gimana? Saya itu ditugaskan oleh Sang Pencipta untuk menyeleksi alam. Masya Allah. Seleksi alam. Iya. Kalau seleksi alam itu, saya mendengar seleksi alam itu memang berarti ini sudah seleksi alam, kalimat itu adanya di akhir zaman. Masya Allah, ya. Saya sudah jelaskan waktu itu, virus corona tidak akan berhenti selama manusia di semua lini negara tidak meninggalkan kemaksiatan. Semua mulai dari ujung dunia timur sampai barat tidak akan ada yang berhasil menaklukkan virus corona. Karena virus corona itu tetap ada sampai akhir zaman. Cuman virus corona berbeda tugas, pengemban tugasnya berbeda-beda. Iya. Dari pertama, Allah menurunkan azab bagi Cina. Itu adalah dibawa oleh Pangeran Raja Siluman Naga. Iya, dulu pernah itu dari Siluman Naga. Kami hanya pasukan-pasukan di bawah beliau
Jadi semua lini, semua pengemban tugasnya berbeda-beda. Kalau sekarang yang di saat ini terjadi lebih parah lagi. Tidak ada yang lebih mudah, pasti lebih parah dan mematikan. Itu juga kamu yang bekerja di situ? Bukan saya, ada lagi pengemban tugasnya. Kemarin saya diberikan pemberitahuan oleh Raja Pangeran Siluman Naga bahwa akan ada lagi turun asap lagi dibawa oleh Siluman Naga berkepala 3. Siluman Naga berkepala 3? Iya, akan menghancurkan dan lebih mematikan lagi. Sama berupa virus juga berarti kan? Virus corona tetap ada dengan iya. pengemban tugas yang berbeda. Lebih dahsyat lagi, lebih mematikan. Karena pada dasarnya virus corona itu menyerang pernafasan, jadi pasti lebih mematikan lagi. Ya. Lah, ini itu kan secara gaib. Apa? Penyebarannya tetap melalui dari berbagai sisi, terutama binatang. Binatang? Iya. Udara? Iya, tapi mereka lupa bahwa yang dimakan oleh negara Cina itu tidak ada batasnya. Mereka selalu memakan apa yang mereka mau. Mungkin kalau manusia sudah berubah wujud menjadi hewan, pasti dia akan memakannya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Tidak ada ukurannya itu ya. Nafsu. Tidak ada ukurannya dan bebas. Apa saja dimakan. Yang dilarang oleh orang Muslim tetap dimakan. Padahal mereka lah kadang-kadang pembawa virus mematikan. Di samping virus-virus mereka sendiri dari binatang itu sendiri. Ya. Tapi sampai Indonesia ternyata efeknya. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Termasuk orang Muslim. Semua ustadz banyak yang meninggal. Semua seleksi alam. Ya, sudah digariskan ya. Mungkin Sang Pencipta masih memberikan kasih sayang kepada makhluknya agar berusaha untuk memperbaiki diri mereka, terutama ruhani dan moral mereka. Sehingga ujian tetap berlangsung dan akan menjadi gelombang besar. Apa kemungkinan yang sekarang terjadi lebih dahsyat lagi ini akan sampai ke Indonesia? Tunggu saja waktunya. Virus mematikan itu sedang melanda dunia. Ya. Mulai seminggu yang lalu virus itu muncul dan Siluman Naga berkepala 3 sudah bertemu dengan saya. Ya. Saya masih belum mau menerima virus mereka. Kenapa? Saya tetap melindungi negara ini. Virus corona di Indonesia sayalah yang bertanggung jawab apabila mereka
mencoba masuk dan menambah penderitaan bangsa Indonesia, terutama yang muslim-muslim lebih diporak-porandakan. Sebelum saya mendapatkan perintah langsung dari Pangeran Raja Siluman Naga, saya akan menolak. tengi Oh, mereka. masyaallah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Dari sudut pandang kalian itu, ada jin fasik yang ikut campur tangan? Pasti. Itu pasti disusupi iblis. Masya Allah. Mereka datang turun melalui asap biar dampaknya lebih besar dan dunia terkejut. Ya. Nah, itu kan dari sudut pandang kalian. Yang terjadi di alam manusia, khususnya awal mula terjadi di negara tetangga sebelah, itu sebenarnya apa gitu? Siapa tetangga sebelah? Di negara Cina, kata asal muasal virus corona Ya. dulu itu kan di kota Wuhan itu. Virus corona, sang pangeran raja Siluman Naga pernah bercerita kepada saya. Oh. Mereka masuk melalui satu bangunan yang telah ada bibit virus yang mematikan. Melalui virus-virus pernafasan yang terdahulu seperti SARS dan sebagainya. Oh, penyakit zaman dulu. Sebelum corona itu ada penyakit pernafasan yang lebih mematikan, yang pernah berkembang di dunia. Manusia lah gitu ya. Ya, yang pernah menyerang manusia di dunia ini melalui pernafasan. Di gedung itu apa isinya? Dalam gedung itu? Banyak virus-virus mematikan. Hanya tempat itu dirahasiakan. Pada saat tempat itu lengah, tidak diperhatikan dan mulai disembunyikan. Berarti ada hubungannya dengan manusia ya? Ya, penyebarannya melalui mereka. Masya Allah. Awal masa mulanya. Dari situlah meluas dan sampai sekarang. Masya Allah. Jangan salah bahwa setiap negara virus corona itu ada yang bawa. Pengemban tugasnya berbeda-beda. Iya. Seperti di barat itu berbeda lagi. Yang menjalankan tugas itu ya. Ya. Berarti memang ada hubungannya dengan manusia. Unsur sebabnya ya dengan manusia yang di gedung itu, di salah satu gedung di negara itu ya. Ya. Memang sudah ada dari dulu dan disembunyikan. Masya Allah ya. Bukan disembunyikan, tapi banyak yang tidak tahu. Oh. Ya, maklum, negara yang serakah pasti mempunyai niat yang buruk. Niat itu sendiri berasal dari para manusianya itu di sana. Masya Allah ya. Sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada kami semua tanpa belas kasihan. Siapapun yang sudah menjadi suratan yang ada Di atas. dan waktunya untuk pulang pasti terkena. Ya, memang semuanya Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menetapkan takdir hidup dan manusia ini. Lewat perantara apapun, walaupun dengan corona dan penyakit itu ya, paham. Tapi mungkin maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertahap.
siapapun yang menghalangi pasti tidak akan bisa. Ya. Nah, tentang istilahnya azab ini, Ya. seleksi alam ini ya. Hati-hati ke depan, negara ini akan lumpuh. Negara seluruh dunia akan lebih dahsyat lagi. Lebih banyak orang berkelimpangan di jalan-jalan. Mungkin juga sebagian tidak mencapai lebih dari 3-4 hari mereka hidup setelah terjangkit. Masya Allah. Ya semoga kita semua, khususnya umat muslim di Indonesia, bisa dalam kondisi yang sabar, menerima sabar dan kuat dan tetap jaga keimanan. Ya mungkin itu saja informasi yang ingin saya ketahui dari sudut pandang kalian. Mungkin saat ini sedang masih menjalankan tugas karena virus corona masih ada di Indonesia, belum selesai ini. Mau kemana-mana harus ada tes itu. Tinggal sisanya saja. Tinggal sisanya saja. Kalau saya mendapatkan tugas baru, ya. baru akan ada lagi. Ya, Masya Allah. Tapi bagi semua muslim di Indonesia, negara ini adalah negara yang mempunyai umat muslim terbesar di dunia. Iya, benar. Seharusnya kalian menjadi contoh bagi negara non-muslim. Subhanallah, ya benar-benar. Iman ditingkatkan, jangan lengah, jangan mudah tergoda oleh bisikan Dajjal. Ya. Mereka merasa bahwa dirinya benar dan segala sesuatunya dari Sang Pencipta, tetapi sebenarnya itu adalah iblis. Bisikannya iblis ya. Ya. Masya Allah, ya. Ya. Saya yakin Muslim di Indonesia bisa lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dari sisi iman, moralitas, dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Ya. Karena iman itu seperti badan manusia. Apabila tidak dipakaikan bajunya takwa kepada Allah, dia akan telanjang saja. Iya, benar. Tidak ada ilmu yang menyertai sebagai hiasan. Itu hanya iman secara zahir saja. Masya Allah ya. Subhanallah. Ya mungkin kalau sudah Indonesia mungkin ya, semoga saja umat muslim di Indonesia itu bisa lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya semoga perbicaraan ini ditonton banyak orang dan semoga manusia yang menonton video ini, berbincang kita lagi ini bisa memperbaiki diri ibadah secara lahir dan batin. Mungkin itu saja. Walaupun manusia diberikan dan harus berdoa. Ya, pasti usaha doa. Tetapi di dalam doa itu jangan diberikan maksud lain. Doa itu harus. Karena itu perintah. Karena itu perintah. Benar. Senjatanya manusia muslim adalah doa. Ya, saya setuju. Kalau manusia tidak berdoa, tidak mempertajam doanya, dia hanya sebagai formalitas saja. Dan bahkan kadang-kadang doa itu hanya dapat ditukar dengan banyak hal. Sudahlah, tinggalkan itu semua.
hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu hanya syarat, tetapi tanpa takwa kepada Allah, doa itu akan sia-sia, karena manusia masih memakai hawa nafsunya, tidak lillahi ta'ala. Masya Allah, ya. Luar biasa. Ya. Mungkin itu pesan untuk kita semua ya, tentang ikhtiarnya orang Islam itu ya, tentang untuk doa ya, doa dan berusaha. Dan doa itu ada tata caranya itu ya. Ya mungkin itu saja dialog kali ini, saya bertemu lagi ya. Semoga suatu saat Anda itu bisa hadir lagi, dan jangan bosan-bosan kalau saya memanggil. Saya mohon maaf sekali lagi kalau saya mengganggu tugas Anda. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan lanjut. Semoga Ya, kalian bisa diberikan keistiqomahan Amin. dalam menjalankan ibadah. amin ya rabbal alamin. Kalianlah pejuang sejati. Sebenarnya, insya Allah. Terima kasih. Ya, Saya sama-sama. mohon pamit. Ya, silahkan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah bermanfaat semuanya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya efek negatifnya jangan sampai ada yang tertinggal. Semuanya terbawa, semuanya keluar. Allah. Semoga hidayah. Walau alam bisawab ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tadi dialog kali ini yang masuk ternyata sudah pernah berbincang dengan saya, cuman sayanya lupa gitu. Sangat luar biasa pesan-pesannya ya untuk kita semua, khususnya umat muslim di dunia lah. Ya, khususnya untuk Indonesia. Bahwasanya ini semuanya itu adalah seleksi alam. Nah, seleksi alam ini maksudnya itu apa? Kita tidak tahu intinya. Kita lebih harus bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, tingkatkan iman dan takwa, itu yang selalu kami ingatkan, dan itulah intinya. Kita sudah di akhir zaman. Semoga untuk sedulur pada bangsa Jagat di video kali ini bisa mengambil manfaatnya yang banyak, wawasannya, ilmunya, dan dipraktekkan dan berdoa. Mungkin itu saja. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.